Seri 12. Tidak ada lagi yang bisa kamu laporkan? Ada. Sedikit, Tuan Busu. Tapi sepertinya tidak penting. Dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Gunadarma. Apa itu? Waktu kami berkuda di pinggiran kota raja. Iya. Saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Kami berpapasan dengan 4 orang penunggang kuda. Setelah kami selidiki, kami buntuti, kami awasi terus-menerus gerak-gerik mereka. Ternyata mereka prajurit-prajurit Telik Sandi dari Iwung. Ya, cukup. Apa kata saya? Dengan adanya Telik Sandi Iwung yang berkeliaran di wilayah Mataram, itu menandakan Balaputra Dewa. Jangan sebut Balaputra Dewa, Bu Sudandai. Aku tahu Balaputra Dewa tidak ada hubungannya dengan hilangnya Gunadarma. Kita tidak boleh terlalu yakin, Kakang Yugawirya. Keyakinan yang berlebihan bisa membunuh diri kita semua. Walaupun bagaimana, Balaputra Dewa itu pimpinan kelompok Sailendra yang memberontak dan sekarang mendirikan benteng pertahanan di Iwung. Aku kenal siapa Balaputra Dewa itu. Dia tidak mungkin punya niat menculik Gunadarma untuk menggagalkan pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Itu tidak mungkin. Itu pendapat pribadi Kakang. Sama sekali bukan. Ini pendapat yang masuk akal dan tidak diiringi rasa kebencian. Ananda Ratu Pramodawardhani telah menceritakan semua hasil pertemuannya dengan Balaputra Dewa di Iwung beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan bahwa Balaputra Dewa hanya ingin mempertahankan kekuasaan Wangsa Sailendra di Mataram, bukan untuk yang lain. Lebih-lebih untuk menggagalkan pembangunan Kamulan. Kau tahu, dia juga beragama Buddha. Kalian pasti tahu itu. Dia justru pasti memberikan dukungan pada pembangunan wihara suci. Karena dia juga merasa sebagai umat Sang Buddha. Kita tinggalkan sejenak perdebatan antara 2 orang pejabat tinggi Istana Mataram. Mari kita lihat apa yang dialami Ditya Kalawatara yang kalah bertarung melawan Jina Rajadasa. Rupanya nasib baik masih berpihak pada pimpinan Denawa tersebut. Dia berhasil meloloskan diri dari pengaruh ilmu Tlutuh Bima Sakti yang dipasang musuhnya. Bersama beberapa orang Denawa anak buahnya, dia kabur dari area pembangunan Kamulan. Diam-diam Jina Rajadasa mengejar. Aduh, kita sembunyi di sini saja anak-anak. Kita istirahat dulu. Aduh. Hati-hati Kakang, orang sakti itu pasti masih mengejar kita. Ya, pasti. Tampaknya dia kesal sekali Kakang Kalawatara bisa lolos. Memang nasibku masih mucur. Tiba-tiba aku ingat ajian belut putih yang pernah kumiliki, tapi sudah lama sekali tak pernah kupakai. Kalau Kakang terlimbit sedikit saja, waduh. Kepalaku bisa hancur berantakan. Pukulan Jina Rajadasa memang ampuh sekali. Tadi kami benar-benar sudah putus asa, Kang. Kami merasa bakal kehilangan pemimpin. Kamu dengar sesuatu? Tidak tuh. Enggak. Hanya suara angin. Perasaanku nggak enak, Kang. Kenapa? Aku yakin jubah putih itu sekarang ada di sekitar tempat ini. Mungkin sedang dalam perjalanan kemari, Kang. Tadi, seperti ku dengar langkah kaki di atas semak. Halus sekali, bercampur suara angin. Perasaanku juga tidak enak. Sebaiknya kita pergi saja dari sini, Kang. Tempat ini tidak aman. Nah, kalau kita lari lagi, malah dia tahu keberadaan kita. Sekarang begini saja. Bagaimana? Pegang tanganku. Baik. Ayo, pegang tanganku. Iya. Ayo, kita ngumpet di dalam batu pada sini. Yuk, ayo. Ditya Kalawatara memejamkan kedua matanya, diikuti 2 orang anak buahnya. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Sekejap kemudian asap hitam menyelimuti mereka.
Begitu asap sirna, tak tampak lagi wujud Ditya Kalawatara dan 2 orang denawa anak buahnya. Mereka telah bersatu dengan gundakan batu padas berwarna putih keabu-abuan. Sebentar kemudian, sebuah bayangan putih berkelebat tinggi. Jina Raja Dasa celingak-celinguk sebentar, kakinya menapak di atas bongkah batu padas. Lalu dia tersenyum sambil melirik ke arah batu padas di mana Ditya Kalawatara sembunyi. Kemana mereka bersembunyi? Tapi pasti tidak jauh dari sini. Tadi kulihat mereka duduk-duduk di sini. Kalau sampai tertangkap, raksasa edan itu tidak akan kuampuni. Oh. Kalawatara, di mana kamu? Ayo, jangan seperti bocah cilik. Aku sudah lupa caranya bermain petak umpet. Ayo keluar. Kita selesaikan urusan kita sampai tuntas. Kalawatara, ayo. Jangan membuat hatiku pegal. Cepat keluar dari tempat persembunyianmu. Bandel ya. Awas, salahmu sendiri. Ampun! Tobat! Ampun! Sementara itu, Busu Dandai, Busu Haryanta, Balapati Jagat Palaka masih terlibat pembicaraan dengan tuan rumah, Yuga Wirya. Pokok pembicaraan masih soal hilangnya Gunadarma. Telik Sandi masih berdiri dekat tiang pendopo, ikut mendengar jalannya pembicaraan. Sebentar. Untuk menemukan Gunadarma, ada banyak kemungkinan yang harus kita telusuri. Bagaimana? Sudah kamu hubungi Ki Umbul? Sudah, Gusti. Ki Umbul sendiri juga bingung. Ikut mencari ke sana kemari. Sudah kau tanya pada teman-teman dekatnya? Tuan Gunadarma hampir tidak pernah bergaul akrab dengan seseorang kecuali Ki Umbul. Kalau tidak salah, akhir-akhir ini dia bergaul akrab dengan wanita asing itu. Bagaimana dengan perempuan yang bernama Nilot Paladala? Kabarnya Gunadarma juga sering bertandang ke warungnya. Hamba kurang tahu, Gusti. Entahlah kalau prajurit Telik Sandi yang lain. Hamba tidak bisa memastikan. Sekarang kamu harus bisa memastikan. Coba, kamu selidiki perempuan John Trot yang bernama Nilot itu. Siapa tahu, dia bisa memberikan keterangan yang kita butuhkan untuk menemukan Gunadarma. Prajurit Telik Sandi itu membungkuk hormat di depan para petinggi Istana Mataram, kemudian bergegas menyeberangi halaman. Masih sedikit lagi terjadi pembicaraan di ruang pendopo. Ketika matahari sudah benar-benar lenyap di balik cakrawala, saat malam mulai turun perlahan, Busu Dandai dan yang lain pamit pulang. Yuga Wirya mengantar tamu-tamunya sampai pintu pagar halaman. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Borobudur. Sampai jumpa.